Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurli Dasari. Rekan saya, perkenalkan nama saya Sri Estianti. dan rekan saya, Perkenalkan nama saya Fatila. kami dari kelompok 2 kelas D, Ketahanan Keluarga Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang atau sharing terkait dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik, yaitu keseimbangan keluarga dan pekerjaan. Nah, ngomong-ngomong tentang keseimbangan keluarga dan juga pekerjaan, kita mau cari tahu dulu nih tentang bagaimana sih kondisi antara keseimbangan pekerjaan dan juga keluarga yang ada di rumah kita masing-masing dulu ya. Nah, mungkin kita bisa mulai ke Kak Dila dulu, bagaimana sih tanggapannya Kakak terkait dengan keseimbangan keluarga dan juga pekerjaan yang mungkin Kak Dila rasakan di rumah. Terkait keseimbangan kerja dan keluarga di rumah yang terjadi itu pertama mungkin pertama orang tua kan semuanya masing-masing mempunyai usaha, sehingga mungkin untuk berinteraksi dengan keluarga itu cukup kurang, karena ya begitu kembali lagi mereka itu kerjanya ya mulai dari pagi kadang sampai sore, kalaupun sampai sore malam. Jadi ya begitu, kadang tidak seimbang di rumah bagaimana karir dan keluarga. Itu kalau dari Kak Dila. Kalau dari Esti sendiri bagaimana? Kalau akhir-akhir ini alhamdulillah bisa dibilang sudah seimbang antara peran orang tua di rumah dan di tempat kerjanya. Tapi sebelum itu saya juga pernah melalui di mana ketika orang tua saya itu bekerja masing-masing dan waktunya di rumah itu sedikit, di mana ayah saya mungkin yang lebih banyak di luar rumah, dan kadang ada tugas kantor yang yang beberapa hari tidak kita sebagai anak dan istrinya mungkin tidak dapat bertemu. Dan juga dulu ibu saya itu sebagai seorang guru TK juga dulu, tapi karena melihat kondisi di rumah tidak ada yang tidak teratur, juga anak-anak juga tidak memiliki memiliki dukungan dari keluarga karena semuanya sibuk ya masing-masing. Jadi akhirnya ibu saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan lebih banyak mengurus keluarga. Namun balik lagi ayah saya masih belum seimbang lah antara pekerjaannya dan perannya di rumah. Dia cuma mungkin mencari nafkah, apalagi kan laki-laki ya, di situ dia hanya berperan sebagai pencari nafkah, tidak mengerjakan aktivitas yang ada di rumah seperti membantu ibu saya membersihkan atau segala macam. Jadi mungkin kita biasa berkumpul ketika di hari libur saja, dan ya mungkin kalau dibilang sih tidak seimbang antara pekerjaan dan peran ayah di rumah. Oke, kalau itu versinya Kak Esti. Nah, kalau versi saya sendiri sebenarnya ada sedikit perubahan ya antara ketika saya waktu itu masih kecil dengan saat ini. Kalau dulu tuh yang kerja ibu saya, jadi bapak saya yang jaga saya di rumah. Nah, karena pekerjaan ibu saya cukup jauh dari kampung, waktu itu harus nggak bisa pulang balik Maros Pakalat. Nah, makanya dia mungkin kayak weekend saya baru dia balik ke rumah. Nah, jadi kalau dikatakan apakah seimbang antara pekerjaan dengan keluarganya, saya pikir itu seimbangnya pada saat weekend. Karena kalau di luar weekend itu saya full dengan bapak saya saja. Nanti weekendnya baru bisa ketemu sama ibu juga dengan bapak. Tapi alhamdulillah untuk saat ini karena ibu saya juga sudah memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya karena sudah tidak sanggup juga ya pulang balik melakukan Makassar Maros dengan Takalar. Dan waktu itu sempat juga bapak saya lagi yang pergi bekerja, saya sama ibu. Tapi yang jadi hambatan pada saat itu ketika bapak saya harus pergi kerja, saya lagi yang LDR lah ceritanya, karena mungkin beliau itu baliknya
di kampung itu kayak setahun sekali, dan itu saya rasa sangat sulit ya, apalagi untuk saya seorang anak perempuan yang anak tunggal. Saya rasa yang menurut saya itu kayak perlu sekali sosok peran ayah di rumah, tapi mungkin itu saya dapatkan kayak setahun sekali lah, atau mungkin yang kalau orang-orang di luar sana bisa dia dapatkan setiap harinya. Kalau di saya itu kayak jarang, tapi sekarang lagi berubah. Mereka sudah tinggal di rumah, dan ibu saya juga sudah resign dari tempat kerjanya. Bapak juga memilih berhenti dari pekerjaannya yang dulu itu dia baliknya setahun sekali. Dia memilih untuk di rumah saja kelola tanah yang ada di rumah. Dan saya pikir juga itu adalah salah satu keputusan yang tepat kalau menurut saya pribadi, karena pada saat itu saya bisa merasakan kehangatan yang kumpul keluarga dengan ibu dan bapak. Tapi walaupun saat ini yang berbalik lagi saya tinggalkan mereka karena harus melanjutkan pendidikan. Tapi saya pikir itu juga tidak jadi hambatan, karena alhamdulillah setiap minggu itu masih diberikan kesempatan untuk balik lagi ke Tangerang. Jadi mungkin itu, tapi yang sering mungkin kita rasakan atau mungkin kita perhatikan di luar sana, terkadang kalau di dalam keluarga, kalau misalnya sampai di rumah mungkin mereka itu yang harusnya kalau misalnya mereka punya pekerjaan di luar, tapi sampai di rumah mereka tetap bawa pekerjaan itu masuk ke lingkungan rumah. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih tanggapannya teman-teman terkait dengan istilah keseimbangan keluarga dan pekerjaan? Nah, kita mulai dari mana dulu nih? Dari Kak Esti deh, boleh. Ya, kalau menurut saya keseimbangan kerja dan keluarga itu dimana ketika suatu individu mampu membedakan antara peran dia di dalam keluarga dan peran dia di pekerjaannya sebagai karyawan. Misalnya dia bisa ada batasannya lah, misalnya ketika di tempat kerja dia bekerja sesuai dengan apa yang dia kerjakan, terus ketika kembali di rumah peran sebagai ayah ataupun ibu itu dijalankan, dan tidak ada tidak ada pekerjaan lah yang masuk ke di dalam keluarga itu, dan bisa efisien waktunya itu efisien untuk mengurus keluarga dan mengurus pekerjaannya. Kalau versi Kak Dila, bagaimana sih tanggapannya dengan istilah keseimbangan keluarga dan pekerjaan? Terkait dengan pertanyaan tersebut, mungkin sama seperti yang dikatakan dari istri ya, mungkin suatu kemampuan menempatkan di mana bagaimana kita harus berfokus. Mungkin kalau misal dia sebagai memang yang mempunyai usaha tersebut, apalagi bapak saya, dia kan punya toko, ya. Tapi ya kalau untuk di rumah itu mungkin dia kalau waktu dengan keluarga kadang kurang kalau interaksi dengan keluarga itu mungkin kurang, karena kan dia juga bisa kerja dari rumah, sehingga mungkin dari itu terjadinya kurang seimbang lagi antara kerja dan keluarga. Oke. Ya, kalau dari saya pribadi kurang lebih sama ya. Kalau kita dengar istilah keseimbangan keluarga dan pekerjaan, ya tentu kita juga harus lihat peran kita. Peran orang tua, entah itu ayah ataupun ibu, kita harus perhatikan dengan baik maksudnya perhatikan dan bedakan ketika di lingkungan kantor dan lingkungan rumah. Jadi kalau misalnya mungkin kita lagi ada di lingkungan kantor, kita mungkin bisa optimalkan peran kita sebagai karyawan. Nah, ketika sampai ke rumah, hal-hal yang mungkin mencakup tentang pekerjaan itu sekiranya bisa kita kesampingkan, karena itu adalah waktu untuk kita bisa maksimalkan dengan keluarga, seperti itu. Jadi mungkin kalau kita simpulkan bahwa istilah keseimbangan keluarga dan pekerjaan ini tidak lain dan tidak bukan terkait dengan bagaimana kita menyadari peran kita, yang mungkin bisa dikatakan ada peran ganda ya di sini, peran sebagai orang tua dan juga peran sebagai karyawan. Jadi kita bisa maksimalkan pada saat di lingkup kantor, mungkin kita bisa maksimalkan peran kita sebagai karyawan.
karyawan. Kemudian pada saat balik ke rumah kita bisa maksimalkan sebagai sebuah keluarga bersama dengan anak-anak, istri, suami dan sebagainya. Kita bisa maksimalkan dan kesampingkan urusan tentang pekerjaan. Nah, selanjutnya poin pertanyaan selanjutnya ada di pertanyaannya tentang bagaimana pasangan suami istri ini dapat bekerja sama untuk menciptakan pembagian tugas rumah tangga yang adil sehingga mendukung keseimbangan keluarga dalam pekerjaan. Jadi pertanyaannya ini kalau kita simpulkan, bagaimana hal yang dapat atau alternatif yang dapat kita tempuh agar suami istri ini bisa membagi perannya dalam pembagian tugasnya di rumah tangga. Seperti itu mungkin bisa dipahami? Ya, kita mulai dari Kak Dina lagi. Ya, bagaimana kira-kira alternatif yang bisa kita tempuh untuk mencapai pembagian yang adil untuk peran ibu dan peran ayah dan juga perannya sebagai karyawan. Mungkin seperti yang dikatakan saudara tadi, kalau suami kan mungkin dia bagaimana caranya dia berfokus kalau memang ada pekerjaan yang harus dilakukan di luar rumah, mungkin dia dengan cara mendiskusikan dulu dengan keluarga apa saja yang harus dilakukan, mungkin beberapa tugas. Kalau istri mungkin seperti berfokus bagaimana caranya masuk anak, mengurus rumah, dan memperhatikan perkembangan anak, dan bagaimana keluarga yang seharusnya yang memang harus bagaimana seorang istri melakukan tugas untuk mengurus keluarga. Kalau seorang ayah kan mungkin ya memang pekerjaannya kan bekerja, mungkin berfokus bagaimana caranya agar seperti kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan anak-anak tercukupi mungkin. Kalau dari Esti, kalau dari saya pribadi mungkin ada 2 poin inti ya. Yang pertama itu komunikasi, terus yang kedua itu saling mengerti satu sama lain. Dimana ketika misalnya suami yang bekerja dan istri yang mengurus rumah, pertama kita tuh berkomunikasi. Kita komunikasi antara suami dan istri, di mana mereka harus mengkomunikasikan apa-apa saja tugas rumah tangga yang harus dikerjakan bersama, karena tidak semua tugas rumah tangga harus diberikan kepada istri, karena mungkin stigma masyarakat dan masih sangat kental ya di Indonesia bahwa perempuan itu perempuan itu cuma bisa ngurus rumah tangga. Nah, kalau laki-laki itu dia mencari nafkah. Nah, mungkin itu bisa dikomunikasikan, misalnya kalau hari Minggu atau hari weekend begitu, dimana kita mengganti peran sebagai suami lagi yang turun tangan mengurus rumah tangga, atau berperan sebagai ayah lah. Mungkin juga selama dia beberapa hari itu, hari Senin sampai hari Jumat, mungkin dia bekerja sebagai karyawan, bisa saja tidak ada waktunya bersama anak-anaknya. Nah, mungkin di hari weekend itu si suami ini bisa mengambil perannya sebagai ayah dengan menemani anaknya jalan-jalan, liburan, dan bisa juga mengajak istrinya berpergian bersama agar figur ayah itu tidak hilang dari anaknya, dan ada kelekatan antara keluarga dan antara sesama keluarga begitu. Terus saling mengerti. Jadi sebagai suami juga itu harus saling mengerti seorang istri dan anak-anaknya apa maunya, tidak selalu bahwa dia hanya mencari nafkah. Kita harus juga mengutamakan bagaimana peran kita di rumah tangga, kan membangun sebuah mungkin di awal pernikahan atau membangun sebuah rumah tangga itu kan pasti ada peran istri dan peran suami. Jadi tidak boleh bukan hanya cuma sebagai pencari nafkah. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan dan mungkin efektif lah gitu. Oke, itu tadi versi Kadila dan Esti, kurang lebih tentang komunikasi, kemudian juga saling mengerti dan saling percaya. Nah, mungkin saya sedikit tambahkan, ya betul sekali apa yang dikatakan Esti tadi, bahwa
budaya yang ada di Indonesia mungkin memandang bahwa perempuan itu tugasnya untuk memasak, menjaga anak, mengasuh anak, terus laki-laki atau suami ini tugasnya untuk mencari nafkah. Ya mungkin ini yang harus kita luruskan dulu. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa peran suami sebenarnya bukan tidak hanya terbatas pada mencari nafkah saja, karena perlu kita ketahui bahwa peran suami juga perlu, peran ayah juga perlu dalam membantu mengoptimalkan perkembangan si buah hati atau anaknya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa untuk mengasuh, membesarkan anak itu hanya tugas ibu, ya itu mungkin harus kita perbaiki terlebih dahulu. Kemudian yang harus mungkin juga jadi antisipasi pada saat mungkin ada niatan untuk menikah, mungkin pada saat itu kita sudah bisa membangun menyatukan persepsi bersama. Jadi kita meminimalisir kemungkinan stigma yang tadi bahwa hanya laki-laki yang untuk bekerja mencari nafkah, kemudian ibu atau perempuan itu tugasnya membesarkan anak, kemudian memasak, membersihkan rumah. Padahal membersihkan rumah juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja. Jadi mungkin itu kita bisa sepakati dulu di awal. Kalau misalnya sebelum masuk ke jenjang pernikahan, mungkin bisa disatukan persepsinya bahwa kedepannya kita bisa seimbangkan antara tugas dan perannya. Jadi tidak hanya perempuan yang menjaga anak, mengurus anak, tapi itu juga peran yang mesti diambil oleh suami. Kemudian untuk terkait dengan selain untuk menyatukan persepsi dari awal juga mungkin bisa disepakati terkait dengan pembagian tugasnya. Jadi tidak jadi hal-hal yang dapat menyebabkan konflik rumah tangga di pertengahan hubungannya. Jadi mungkin dia bisa sepakati juga di awal nih bahwa suatu saat kalau misalnya kita sudah menikah menjadi keluarga, hal-hal apa yang bisa dilakukan bagi si perempuan sebagai istrinya, bagi si laki-laki sebagai suaminya, itu mungkin bisa kita sepakati. Selain juga komunikasi tadi yang disampaikan oleh Esti, komunikasi efektif dalam artian komunikasi yang dilakukan itu bisa dipahami satu persepsi lalu kita sampaikan apa yang semestinya dilakukan oleh perempuan dan oleh laki-laki. Kemudian terkait dengan saling mengerti tadi ya betul, kalau misalnya mungkin suaminya kerja terus Senin sampai Jumat atau Sabtu, ya mungkin di hari Minggunya bisa dimaksimalkan nih untuk me time, memaksimalkan waktu dengan keluarganya. Kemudian juga si suami juga bisa pahami kalau misalnya istrinya nih yang kerja, mungkin si suaminya bisa bantu mungkin beres-beres rumah, terus menyiapkan makanan untuk istri dengan anaknya. Jadi tidak hanya berpatokan bahwa istrinya saja yang memasak di rumah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan dapur atau membersihkan rumah itu bisa juga dilakukan oleh suami atau si laki-laki itu. Ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana budaya kerja di Indonesia seperti jam kerja yang panjang atau lembur memengaruhi keseimbangan antara kehidupan profesional dan keluarga? Ya, seperti itu pertanyaannya. Kita mulai dari Kak Esti lagi. Kalau dilihat-lihat memang beberapa perusahaan yang ada di Indonesia masih banyak yang kurang profesional lah, karena ada banyak sekali lembur-lembur begitu yang sudah seharusnya karyawan pulang untuk berinteraksi dengan keluarga, tapi masih ada saja keperluan di kantor. Menurut saya itu mungkin boleh dilakukan. Ya, jadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana budaya kerja di Indonesia terkait dengan jam kerja yang panjang dan lembur ini mempengaruhi keseimbangan keluarga, kehidupan profesional dan keluarga. Jadi yang seharusnya jam 5 itu sudah ada di rumah untuk keluarga, tapi karena pekerjaan yang harus dikerjakan itu mengaruhi peran seseorang, misalnya seorang suami yang bekerja atau seorang istri yang bekerja. Jadi memang ada bentrok di situ, dan menurut saya itu sebagai harusnya perusahaan bisa mengoptimalkan pekerjaannya untuk tidak lagi bekerja di jam-jam 5 ke atas. Itu itu waktu untuk keluarga,
tidak selamanya seseorang itu harus berada di lingkungan pekerjaan, karena ada peran lain yang dia harus penuhi selain sebagai karyawan gitu. Itu kalau dari KSD. Kita lanjut lagi ke Kak Dila. Kita akan dengarkan versi dari Kak Dila. Kalau dari Kak Dila sendiri bagaimana? Ya, jadi pertanyaannya itu terkait dengan budaya kerja di Indonesia yang mungkin sering memakai jam lembur sampai larut malam, misalnya, yang dapat memengaruhi keseimbangan antara keluarga dan juga pekerjaannya. Jadi kalau di lingkungan saya kan biasa melihat banyak ya para pekerja mungkin sering lembur atau ada tambahan waktu yang memang seharusnya sudah waktunya mungkin mereka istirahat atau memang sudah berhenti waktunya bekerja. Biasanya kan ada beberapa tempat kerja di sekitar rumah itu yang saya temani itu biasa saya berkomunikasi dengan beberapa anggota toko-toko lain. Mereka biasanya lembur dan terjadinya mungkin kurangnya pertama waktu istirahat atau mungkin waktunya berinteraksi dengan keluarga, bisa jadi ya bagaimana kehidupan berkeluarga yang seharusnya. Ada banyak yang saya temui seperti seorang ayah atau seorang istri yang bekerja. Seringkali mereka merasakan kehilangan peran orang tua hanya karena mereka berfokus mungkin bekerja atau terjadinya memang waktu tambahan di tempat kerja. Saya juga ada contoh kasus yang di sekitar rumah saya. Kebetulan juga beliau itu keluarga saya, di mana beliau itu perempuan, tidak seorang istri yang bekerja di suatu perusahaan yang ada di Makassar, perusahaan bank lah, dan dia itu selalu kerja lembur, dan anaknya itu setiap hari mungkin bisa kadang dia titipan anak, dan kadang juga di rumah saya, di rumah keluarga. Jadi menurut saya itu suatu hal yang kurang sudah tidak profesional sih, karena kadang dia jam 9 malam kerjanya, dan anaknya berada tidak di rumahnya, ada di rumah saya atau masih di tempat anak itu. Jadi itu menurut saya salah satu contoh dari perusahaan yang tidak berikan progres dan mengaruhi ketahanan keluarganya itu orang karena anaknya mungkin yang tidak kurang lekat dengan ibunya, apalagi juga ayahnya juga bekerja, jadi anaknya juga saya lihat ya perkembangannya kurang emosinya itu padahal tidak stabil, padahal kan dia itu sudah kelas 4 SD, masih sering tantrum, dan kadang juga waktu masih kecil itu dia tidak terlalu kenal ibunya. Misalnya kalau mami pulang diambil kok di rumah, aku kadang nggak mau ke ibunya karena mungkin kurangnya kelekatannya dengan ibunya. Jadi itu juga salah satu yang memahami sekali kalau saya lihat dan yang terjadi di lingkungan. Ya, betul sekali ya. Kalau terkait dengan jam kerja yang mungkin dia kerja sampai lembur tengah malam, ini juga tidak hanya memengaruhi bagaimana hubungan antara suami dengan istri, tapi juga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi sang anak. Ya, misalnya tadi Esti sempat bahas terkait dengan kurang optimalnya, ya, bisa dikatakan kurang optimalnya perkembangan sang anak. Mungkin kurangnya waktu yang berkualitas, entah kualitas dan kuantitasnya itu kurang karena kedua orang tuanya ini fokusnya pada pekerjaan dan sampai dengan larut malam. Nah, mungkin kalau misalnya kita mau ambil contoh juga nih tentang perusahaan yang menerapkan prinsip work-life balance, ada beberapa perusahaan. Kalau yang saya pernah baca itu ada PT Unilever, itu juga sangat memperhatikan bagaimana prinsip work-life balance dari para karyawannya.
Dan mungkin ini juga bisa jadi sebagai acuan bagi perusahaan-perusahaan yang lain yang bisa istilahnya bisa menerapkan prinsip-prinsip work-life balance, seperti misalnya menyediakan jam kerja yang fleksibel, sebisa mungkin menghindari jam kerja sampai larut malam atau lembur ya. Ya mungkin bisa dioptimalkan sampai jam 5 sore, itu mungkin paling mentok ya, jam 5 sore, agar bisa juga kembali ke rumah masing-masing, membangun waktu yang berkualitas dengan keluarga. Kemudian juga perusahaan bisa menyiapkan daycare atau penitipan anak. Jadi mungkin kalau beberapa orang tua nggak percayakan anaknya ditangani oleh orang luar, nah mungkin perusahaannya ini bisa menyediakan fasilitas yang sekiranya bisa membantu orang tua itu mengurangi kewas-wasannya terhadap dengan perkembangan sang anaknya ini. Nah, kemudian juga terkait dengan cuti nih, ini yang mungkin sering jadi konflik ya, atau mungkin sering dianggap sebuah permasalahan, karena mungkin bagi perempuan yang misalnya baru saja sudah melahirkan, yang seharusnya mungkin butuh waktu beberapa hari misalnya untuk menjadi kedekatan dengan sang bayinya yang mungkin memerlukan ASI eksklusif dan sebagainya, itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga untuk para perusahaan agar terciptanya work-life balance ini bagi para karyawannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak. Ya, jadi ada banyak ya pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya bahwa perempuan ini paling banyak nih yang jadi objek tentang work family konflik. Nah, padahal di sisi lain ada juga nih laki-laki atau suami yang tentunya tidak bisa kita kesampingkan dalam work family konflik ini. Jadi mungkin orang-orang hanya membentuk stigma-stigma bahwa peran ganda yang menyebabkan konflik pada keluarga itu hanya difokuskan atau ditujukan kepada perempuan. Ya, padahal di sisi lain ada juga sosok suami yang tentunya tidak bisa kita kesampingkan. Nah, bagaimana sih tanggapannya Kak Esti dan juga Kak Dila terkait dengan work family konflik ini yang hanya berfokus pada perempuan? Kita dari Kak Esti lagi. Oke, kalau dari saya sama dengan yang saya jelaskan di awal, kalau memang budaya kita di Indonesia masih sangat kental sekali dengan laki-laki yang mencari nafkah dan perempuan yang bertugas sebagai ibu rumah tangga. Dan menurut saya, kenapa perempuan yang sering dijadikan sebagai kuncinya konflik dalam rumah tangga? Karena itu balik lagi dari stigma, harusnya perempuan di rumah saja mengurus rumah dan anak. Tapi saat ini kebanyakan perempuan terjun langsung juga untuk bekerja. Jadi padahal itu kalau mau dilihat ya secara stigma sosial juga yang sering mencari nafkah terbanyak itu kan laki-laki, suami. Otomatis berarti suami yang kurang perannya dalam rumah tangga karena dia yang paling banyak di luar untuk mencari nafkah. Tapi orang-orang tidak terlalu mempermasalahkan memangnya dengan kondisi laki-laki yang mencari nafkah lebih banyak perannya di luar daripada di rumah. Dan menarik sekali untuk dibahas sih, karena memang betul hal itu sering terjadi. Dan balik lagi, mungkin stigma sosial itu harus diluruskan agar tidak selalu mengarah pada perempuan saja, tetapi dan juga Indonesia juga salah satu angka fatherless terbanyak ya di Indonesia, mencapai di urutan ketiga kalau tidak salah. Dan itu karena orang tua sosok ayah atau suami itu lebih banyak di luar rumah, kurang perannya dalam mengurus rumah tangga ataupun kedekatannya dengan anak itu kurang, karena dia lebih berfokus kepada bagaimana dia mencari uang, mencari nafkah untuk anaknya, kebutuhan anaknya. Yang padahal kan kebutuhan anak itu tidak hanya pada finansial dan ekonomi, ada banyak kebutuhan yang berhak dia diberikan kepada anak, kasih sayang ataupun mengurus anak juga. Tapi itu semua kurang dipermasalahkan karena adanya stigma sosial tadi. Jadi dia lebih condong ke perempuan untuk praktik dan
sebagai istri dan sebagai karyawan di suatu perusahaan. Itu saja untuk saya. Itu kalau dari KST. Kalau dari Kak Dila sendiri bagaimana tanggapannya tentang bahwa perempuan itu paling banyak jadi objek terkait dengan peran ganda yang kemudian ini menyebabkan work family konflik, padahal di sisi lain ada peran suami juga yang tidak bisa kita kesampingkan. Bagaimana tanggapannya Kak Dila tentang hal itu? Sebenarnya seperti yang biasa kita lihat stigma sosial kan, perempuan biasanya mungkin yang kita tahu mungkin mereka lebih baiknya berfokus ke bagaimana mengurus keluarga, bagaimana mengurus perkembangan anak, dan kalau di stigma sosial itu laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Seperti yang terjadi mungkin di lingkungan saya banyak mendapati seorang ibu, seorang perempuan yang mungkin turun langsung lapangan untuk bekerja karena mungkin ini membantu suami, membantu perekonomian rumah tangga, sehingga mungkin terjadinya bagaimana pengasuhan kepada anak itu terkadang kurang, ya mungkin karena masing-masing berfokus mencari nafkah, atau mungkin bagaimana cara mencukupi kebutuhan anak. Seperti yang dikatakan tadi, kebutuhan anak itu bukan tentang finansial saja, bisa jadi kasih sayang atau perhatian orang tua. Jadi itu ya, kita ambil kesimpulannya bahwa walaupun kita sebagai orang tua mungkin fokus untuk memaksimalkan terkait dengan finansial maupun ekonomi yang mungkin itu salah satu hal yang dibutuhkan oleh sang anak maupun keluarga kita, tapi di sisi lain ada juga hal yang tidak kalah penting, misalnya tadi seperti kasih sayang, hubungan emosional, kemudian waktu dan perhatiannya juga dari orang tua ke anaknya yang bisa memaksimalkan perkembangan si anak. Ini juga hal yang tidak bisa kita kesampingkan. Kemudian terkait pertanyaannya tadi bahwa perempuan yang seringkali ditujukan sebagai objek yang dapat menimbulkan terkait dengan work family konflik, ya tentunya kita juga tidak bisa kesampingkan bahwa di sisi lain ada juga seorang suami yang tentunya berperan. Jadi kita tidak bisa kita harus mungkin luruskan dulu stigma tentang suami ini hanya bekerja, kemudian perempuan ini mengurus anak dan segala macam di rumah, memasak. Itu yang mungkin menjadi PR bagi kita ya, untuk meluruskan stigma itu. Kemudian kalau teman-teman pernah dengar istilah teori border terkait dengan batasan, nah di sini juga kita bisa mainkan teori ini. Kita bisa terapkan misalnya suami istri yang mungkin keduanya ini bekerja bisa menerapkan batasan-batasan dalam hal pekerjaannya. Jadi misal nih dia bekerjanya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, kita harus punya batasan bahwa ketika kita di kantor, kita harus maksimalkan tugas-tugas itu, selesaikan tugas-tugas itu di kantor, dan cukup di kantor saja, kita tidak usah bawa pulang. Jadi pada saat di rumah kita bisa maksimalkan waktu kita bersama dengan keluarga. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu tadi sebagai pertanyaan terakhir untuk sharing kita kali ini, yang tentunya topiknya tentu tidak main-main ya, tentang keseimbangan keluarga dan pekerjaan. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini bisa share juga ke teman-teman, orang tua, kerabat, dan segala macam, agar kita bisa sama-sama menghapus stigma sosial bahwa perempuan itu tugasnya hanya mengasuh, membesarkan anak, kemudian suami ini tugasnya hanya mencari nafkah. Kita harus hentikan stigma sosial itu mulai dari diri kita sendiri, agar kedepannya kita bisa menciptakan keluarga yang berkualitas tentunya. Mungkin itu sharing session kita pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.